Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Theodorus Willem Noya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Sang Pencipta. Berdasarkan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Bersama saya, Gilbert Silotanjaya. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk setiap hal yang sudah kami lalui dalam kehidupan kami sehari-hari. Jika sebentar kami ingin kembali meluangkan waktu kami merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau yang tuntun dan sertai kami, sehingga kami benar-benar memahami firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan firman-Mu dapat merasuk dalam hati kami, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Teens, yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Apsu, dewa air tawar, dan Tiamat, dewi air asin. Mereka menikah dan memperanakkan anak-anak sebagai dewa-dewi. Namun ternyata Dewa Apsu memiliki rencana untuk menghabisi mereka. Ketika Dewa Enki, yakni dewa kebijaksanaan, itu tahu rencana dari Dewa Apsu, ia pun bergerak untuk menggagalkan rencana ini dan membunuh Dewa Apsu. Setelah itu, Dewa Enki kemudian menikah dengan Dewi Kesuburan, yakni Ninhursag, dan melahirkan seorang anak, Marduk, yang nantinya menjadi pemimpin dari para dewa. Sedangkan itu, Dewi Tiamat memiliki suami yang baru, bernama Dewa Kingu. Dewi Tiamat akhirnya dipengaruhi oleh dewa-dewa yang lainnya untuk mengalaskan dendam, menghabisi dewa yang sudah membunuh suaminya yang dulu. Akhirnya terjadi peperangan antara Dewa Marduk dengan Dewi Tiamat. Mereka berdua berperang dan pada akhirnya Dewi Tiamat pun dibunuh oleh Dewa Marduk menjadi dua bagian, dicapitnya. Dua bagian itu kemudian terciptalah bumi dan langit. Sementara itu Dewa Kingu dibunuh dan dengan darahnya diciptakanlah manusia. Dan demikianlah Enuma Elis, mitos penciptaan dari wilayah Sumeria dan Babilonia. Kisah ini merupakan salah satu dari berbagai kisah penciptaan di Timur Tengah kuno yang menampilkan intrik, peperangan, dan dewa-dewi penguasa unsur-unsur dunia. Nah, rasanya kisah ini berbeda dengan kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Kalau dalam kitab Kejadian lebih menegaskan keesaan Allah. Penciptaan dimulai ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ia juga menciptakan terang, siang, serta malam, memisahkan daratan dari lautan, menumbuhkan tumbuhan di tanah, menciptakan matahari, bulan, dan bintang, membentuk hewan-hewan di darat, di air, dan udara, serta menciptakan manusia menurut gambarnya. Jika kisah-kisah penciptaan lain melihat unsur-unsur alam, misalnya seperti air, bumi,
angin, dan api itu memiliki kuasa, Kitab Kejadian menekankan bahwa semua itu hanyalah ciptaan Allah yang berada di bawah kuasanya yang esa. Nah, teens, Allah kita adalah Sang Pencipta yang esa. Tidak ada unsur di dunia ini yang berkuasa atau lebih berkuasa daripadanya, karena Ia adalah satu-satunya Allah yang esa. Oleh Dia kita diciptakan dan diberi kehidupan. Maka kepada Dialah kita percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, melalui perenungan kami pada hari ini, kembali kami diingatkan jika kami perlu mengingat kembali bahwa Engkau adalah Allah yang esa, yang menciptakan kami, yang berkuasa atas diri kami. Maka dari itu, kiranya Engkau tuntun kami untuk mengingatkan bahwa Engkau yang berdaulat atas hidup kami masing-masing. Dan ajarkan kami melihat bahwa semua ciptaan yang ada di sekitar kami merupakan anugerah yang Engkau berikan, termasuk kehadiran kami di dunia merupakan salah satu anugerah yang Engkau berikan dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan yang kepada yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.